Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah tafsir surat Ali Imran. Kita masuk ke ayat 54-nya. Di sini Syekh Utsaimin membawakan 54, 55, 56, 57 dan 58. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru, dan mereka bermakar, dan Allah pun bermakar, dan Allah sebaik-baik pemberi makar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang memusuhi Nabi Isa bermakar untuk membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Namun Allah Subhanahu wa taala mempunyai makar yang lebih hebat tentunya, Pak. Bagi Allah itu mudah. Apa itu? Makar yang direncanakan oleh orang-orang Banu Israel yang benci kepada Nabi Isa. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fa in qila ma hadzal makru alladzi makaru. Apa sih makar yang direncanakan oleh orang-orang yang benci kepada Nabi Isa itu? Fal jawab ala hadza annahum makaru bi Isa hina tamala'u ala qatlih. Jawabannya, mereka bermakar untuk membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Fa anjahu Allahu minhum wa makarallahu bihim. Maka Allah pun selamatkan Nabi Isa, dan Allah membalas makar mereka. Bagaimana makar Allah terhadap mereka, Pak? Pendapat pertama, di sini ada dua pendapat, Al-qaulul awwal, minhum man qala inna Allah alqa syabahahu ala wahidin minhum wa huwa za'imuhum. Ja'alallahu shibha Isa fi hadha ar-rajul. Falamma aradu an yaqtuluhu qala ana sahibukum. Qalu kadzabta lasta sahibana bal anta Isa. Faqataluhu wa salabuhu. Pendapat pertama mengatakan bahwa ketika mereka hendak membunuh Nabi Isa, Allah menjadikan ketua mereka itu wajahnya jadi mirip Nabi Isa. Sehingga ketika mereka melihat dia, mereka pun mau membunuhnya. Lalu dia berkata, aku bukan Isa, aku teman kalian. Kata mereka, kamu dusta, justru kamu Isa. Lalu kemudian ia pun dibunuh dan disalib. Wa hadza bila syak makrun 'azimun a'zam min makrihim. Dan tentunya tidak ragu lagi, Pak, ini makar Allah terhadap mereka. Amal qaulu tsani, pendapat yang kedua. Fa yaqulun inna Isa alaihi salatu wassalam lamma ahassa bi annahum dakhalu alaihi liyaqtuluh qala li ahadi ashabihi man yaqbal an yalqallah alaihi syabahi an yulqiyallahu alaihi syabahi fa admanu lahul jannah
bahwa Nabi Isa yang ketika merasa bahwa mereka masuk itu untuk membunuh dirinya, maka Nabi Isa berkata kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang mau wajahnya diserupakan dengan aku, ya aku akan jamin ia dengan surga. Fantadaba wahidan minhum lidzalik. Lalu kemudian ada salah seorang sahabat Nabi Isa alaihissalam yang bersedia untuk diserupakan. Iya. Namun sebagian ulama mengatakan justru semuanya dijadikan serupa. Sehingga mereka kebingungan, yang mana Nabi Isa? Iya. Ini dua pendapat ya mengenai makna makar Allah terhadap mereka, balasan terhadap makar mereka itu. Yang jelas ya, yang namanya musuh-musuh dakwah itu pasti akan terus bermakar, Pak. Entah itu bermakar untuk menghentikan dakwah, atau menghabisi si dai-nya, atau berbagai macam cara. Ya. Dan itu hatta para nabi pun ya merasakan itu. Nabi Muhammad SAW saja ya, di mana orang-orang kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah membicarakan bagaimana caranya ini menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka masuklah iblis dengan bentuk seorang kakek tua. Lalu kemudian dia mengusulkan bagaimana kalau setiap kabilah mengutus 1-2 pemuda, maka kemudian mereka membunuh bersama-sama Muhammad agar darahnya itu tersebar ke semua kabilah, sehingga kabilahnya Rasulullah SAW tidak bisa melawan. Akhirnya mereka bersetuju, wah benar ini. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membela Rasulnya, Pak. Iya. Allah pasti akan membela dakwah. Allah pasti akan membela orang yang membela agamanya, Pak. Iya. Jadi nggak usah kita khawatir. Kewajiban kita tawakal kepada Allah. Tidak mungkin Allah membiarkan hamba-hambanya yang berusaha membela agamanya, membela ya syariatnya, membela sunnah Rasulnya, kemudian Allah cuekin gitu, nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Allah pasti akan bela. Ya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pemberi makar. Di sini Allah menyifati dirinya bahwa Allah bermakar. Tapi ingat, Pak, ini sifat yang tidak boleh dimutlakan untuk Allah ya, Pak. Tapi kita katakan bahwa Allah bermakar ya kepada orang yang mau bermakar terhadap ya agamanya. Adapun dimutlakan Allah pemberi makar, ini jadi sifat yang kurang, Pak. Makanya ada sifat-sifat ya yang tidak bisa dimutlakan untuk Allah, tidak bisa. Akan tetapi kita sebutkan sifat itu dalam rangka apa? Ya, untuk membalas ya, perbuatan mereka. Contoh misalnya juga sifat marah. Allah disifati marah dalam Al-Quran. Wa ghadiballahu alaihim. Allah marah kepada mereka. Tapi sifat marah ini tidak boleh dimutlakan. Allah Maha Pemarah, gitu, Pak. Sebab ini jadi kurang. Tapi kita katakan Allah marah kepada orang-orang yang memaksiatinya. Ini baru menjadi sempurna. Iya. Makanya sifat-sifat Allah yang bisa dimutlakan itulah yang bisa dijadikan nama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti As-Sami' yang Maha mendengar. Ya, Al-Alim yang Maha mengetahui. Sifat-sifat ini bisa dimutlakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Idz qala Allah." Ingatlah ketika Allah berfirman,
Ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu. Terjadi ikhtilaf para ulama apa makna mewafatkan di sini, Pak. Iya. Sebagian ulama menyebutkan artinya Allah akan mengangkatnya ke langit. Ya, Allah akan qabadahu ya ilahi fis sama. Allah akan mengambilnya ke langit. Sebagian mengatakan artinya dijadikan tidur lalu diangkat kemana? Ke langit. Sebagian mengatakan artinya diwafatkan, benar-benar wafat. Lalu nanti di akhir zaman akan dihidupkan lagi, lalu kemudian diturunkan lagi ke dunia. Namun kata Syekh Utsaimin rahimahullah yang rajih, pendapat yang paling kuat ya was-sahih annaha wafatun naum. Ya, bahwa wafat yang dimaksud dalam ayat ini yaitu tidur. Karena tidur pun disebut oleh Allah dengan apa? Wafat. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha ya wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika telah matinya dan yang belum mati di tempat tidurnya. Lihat, Allah mewafatkan jiwa ya ketika matinya dan yang belum mati pun diwafatkan saat tidurnya. Berarti wafat itu ada dua. Wafat dalam artian mati beneran, wafat dalam artian apa? Tidur. Dan yang dimaksud dalam ayat ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah diwafatkan artinya dijadikan tidur. Ya, kemudian Allah angkat ke langit. Iya. Wa rafi'uka ilayya. Hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu dan akan mengangkatmu kepadaku. Yang namanya mengangkat dari mana ke mana, Mas? Dari bawah ke atas. Dan ini menunjukkan bahwa Allah berada di mana? Di atas. Iya. Dan ini bantahan terhadap kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah, kaum Asy'ariyah, kaum Maturidiyah yang menolak sifat bahwa Allah berada di atas. Iya. Karena ayatnya tegas mengatakan wa rafi'uka ilayya, aku akan mengangkat kamu kepadaku. Itu ke atas, ke langit. Iya. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Dan aku akan mensucikan kamu dari orang-orang kafir itu. Iya. Artinya ikhwatul Islam, Allah akan bersihkan Nabi Isa alaihissalam dari tuduhan orang-orang kafir kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena kan Nabi Isa dituduh oleh orang Yahudi apa Pak? Anak zina. Ya. Dan banyak lagi tuduhan-tuduhan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Dan memang itu sudah sunatullah. Orang yang berdakwah kepada kebenaran itu selalu dikasih tuduhan macam-macam Pak. Kayak di zaman sekarang kan sebut Wahabi lah, radikal lah, apalagi Pak, embrionya teroris lah, apalagi Pak, pemecah belah lah, dan yang lainnya. Rasulullah SAW dituduh apa Pak? Majnun, syairun majnun, penyair yang gila. Dituduh apa lagi? Kahin, dukun, berbagai macam tuduhan. Subhanallah, ikhwatul Islam. Iya. Dan tuduhan itu tidak bisa dibuktikan sama sekali. Tuduhan itu tidak bisa dibuktikan sama sekali. Makanya mereka yang menuduh Rasulullah aja kan tuduhannya beda-beda. Ada yang mengatakan orang gila, ada yang mengatakan dukun, dan yang lainnya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya memang sudah resiko dakwah Pak. Ketika kita mendakwahkan seperti yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul, itu tauhid. Kita mendakwahkan sunnah, ya resiko. Iya.
Kalau kitanya dituduh di kita aja udah langsung ngeper ya kita nggak bakal bisa dakwah mas. Iya. Kalau antum nggak pengen dituduh macam-macam ya, antum dakwahnya tentang akhlak aja deh. Ya antum kalau dakwahnya ngomongnya tentang akhlak, insya Allah semua orang seneng deh antum bener. Follower antum bakalan jutaan mas. Tapi kalau antum bicara tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, wah siap-siap. Iya. Semua firqah akan menyerang antum saudaraku sekalian. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kita lanjutkan. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan aku akan menjadikan pengikutmu di atas orang kafir sampai hari kiamat. Ini ayat Pak dijadikan dalil oleh orang-orang Nasrani. Apa kata mereka? Lihat, kami pengikut Nabi Isa itu akan berada di atas orang kafir sampai hari kiamat. Bukan sampai diutusnya Rasul kalian, Nabi Muhammad. Tapi Allah mengatakan sampai hari kiamat. Berarti kami di atas kebenaran. Ya. Kata Syekh Utsaimin, fanaqul, maka kita katakan kepada mereka, "Na'am, shadaqallahul azim." Benar, yang diucapkan oleh Allah itu benar sekali. Innal ladzina yattabi'una Isa lahumun nasr 'alal kafirina ila yaumil qiyamah. Bahwa orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Isa, yang mengikuti Nabi Isa, Allah akan bela sampai hari kiamat. Betul. Walakin manil ladzina taba'u Isa. Namun siapa hakikatnya orang yang disebut pengikut Nabi Isa? Ya. Humul ladzina raddu bisyaratahu wa kadzabu man basyara bih. Apakah yang disebut pengikut Nabi Isa adalah orang yang menolak kabar gembira yang telah Nabi Isa kabarkan? Nabi Isa mengabarkan kabar gembira akan datangnya Rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad. Ya, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan Nabi Isa memberikan kabar gembira akan datangnya seorang nabi setelahku nanti namanya Ahmad, itu Muhammad bin Abdullah. Tapi masalahnya Pak, orang Ahmadiyah berhujah dengan ayat ini Pak. Katanya Ahmadiyah itu bukan Muhammad, Ahmad. Ya. Padahal Rasulullah mengatakan, aku mempunyai beberapa nama. Namaku Muhammad, namaku Ahmad, ya, namaku Hasyir. Jadi Rasulullah ada beberapa apa? Nama. Ikhwatal Islam, kita lanjutkan. Apakah yang disebut dengan pengikut Nabi Isa itu yang menolak kabar gembira Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan mendustakan ucapan Nabi Isa? La abadan, selama-lamanya tidak mungkin, Pak. Masa pengikut Nabi Isa menolak kabar gembira Nabi Isa? Masa pengikut Nabi Isa ajarannya tidak sesuai dengan Nabi Isa? Nabi Isa nggak pernah mengklaim dirinya anak Allah. Apalagi mengaku dirinya Tuhan, abadan. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah, Pak, menyuruh manusia untuk mempersekutukan Allah dengan dirinya dan ibunya, enggak. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah." Ingatlah, kelak Allah akan berfirman kepada Isa bin Maryam, "Hai Isa, apakah kamu dulu di dunia mengatakan, ambil aku dan ibuku sebagai tandingan selain Allah?" Apa kata Nabi Isa? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ya. Nabi Isa berlepas diri. Sementara mereka mengatakan Nabi Isa anak Allah. Ya.
Bagaimana seperti ini akan disebut pengikut Nabi Isa alaihissalatu wassalam? Kata beliau, la abadan antum lam tattabi'u Isa. Wa wallahi law kharaja Isa laqatalakum hatta tarji'u ilal Islam. Kalian bukan pengikut Nabi Isa jika kalian mempertuhankan Nabi Isa. Demi Allah, justru ketika Nabi Isa turun nanti, pasti Nabi Isa akan memerangi kalian agar kalian masuk ke dalam Islam. Demikian memang yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi Isa di akhir zaman turun, Pak, maka Nabi Isa akan mematahkan salib, ya, membunuh babi, dan memberikan dua pilihan kepada manusia, antara masuk Islam atau dibunuh. Itu, ya, yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Maka dari itulah, akhi, yang paling berhak untuk dikatakan pengikut Nabi Nabi Isa, ya pengikut Rasulullah SAW. Karena kita mencintai Nabi Isa dan kita mengimani kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi Isa akan datangnya Rasul yang bernama Muhammad, yang bernama Ahmad. Kita pun beriman, alhamdulillah, kepada Rasulullah SAW dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan akhwal Islam. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian kepadakulah kalian akan dikembalikan. Ya. Yakni thumma ba'da hadhihi al-ghalabah fid dunya aw al-mughalabah fid dunya hatta yakuna ba'dukum fawqa ba'din ba'da dhalika ilayya marji'ukum ay masirukum wa kullul masir ila Allah azza wa jalla fid dunya wa fil akhirah. Artinya setelah Allah memberikan kepada kalian kemenangan di dunia ini, semua kalian akan dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah kalian akan dikembalikan. Fa ahkumu bainakum, maka aku akan menghakimi kalian semua. Fima kuntum fihi takhtalifun, dalam perkara yang kalian perselisihkan dulu di dunia. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Karena orang-orang Nasrani, Pak, memperselisihkan tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Maka dari itu, akhi, pada hari kiamat semua perselisihan pasti akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua persengketaan akan Allah selesaikan. Allah lah, ya, yang akan menjadi pemutus pada hari kiamat. Allah lah raja, satu-satunya raja pada hari kiamat. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian Syekh Utsaimin berkata, fa ahkumu bainakum, dan aku akan menghukumi, memberikan hukum di antara kalian. Al-hukmu lillahi azza wa jalla kaunan wa syar'an. Hukum itu hanya milik Allah. Ya. Baik itu hukum yang berhubungan dengan kaun, alam semesta ini, ataupun hukum yang berhubungan syariatnya. Ya. Wal hukmul kauni ma yuqaddiruhu Allahu ala ibadih. Adapun hukum Allah yang bersifat, ya, alam ini, yaitu yang Allah telah takdirkan kepada hambanya. Yang satu jadikan kaya, yang satu jadikan miskin, yang satu jadikan ganteng, yang satu jadikan jelek, ya, yang satu sempurna, yang satu cacat. Semua itu
sudah merupakan keputusan Allah yang bersifat kauni qadari. Dan keputusan Allah Subhanahu wa taala itu Pak pasti adil. Iya. Karena perbuatan Allah semua terpuji. Namun kita manusia itu diberikan ilmu sedikit saja. Iya. Maka kita Pak, karena kita ilmunya sedikit, tidak boleh kita mengomentari Allah. Apalagi mengkritik Allah. Allah gimana sih? Masa begini, masa begitu? Subhanallah. Kita katakan ente ilmunya dikit. Allah tidak memberikan kepada kamu kecuali sedikit ilmu. Terus mau mengkritik Allah yang ilmunya maha luas. Di mana adab ente sebagai seorang hamba? Iya. Akal kita terbatas, ilmu kita sedikit. Seperti halnya anak TK mau mengkritisi mahasiswa. Siapa ente anak TK? Pasti akan orang mengetawakannya, Pak. Kalau itu saja manusia di antara manusia, ini antar hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Namun berapa banyak Pak manusia yang kurang ajar sama Allah, Pak. Iya. Diledeknya hukum Allah, diremehkannya hukum Allah, hanya karena tidak sesuai dengan akalnya, hawa nafsunya. Na'udzubillah. Wa amal hukmu syar'i fahuwa ma qadahu bainal ibadi syar'an wa huwa alladhi ja'at bihi ar-rusul wa asluhu awamiruhu wa nawahi. Ya, adapun hukum syariat adalah yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya melalui lisan para rasul, yang isinya adalah perintah Allah dan larangan Allah. Allah memerintahkan salat, zakat, puasa, haji. Allah melarang dari berbagai macam larangan. Allah melarang zina, riba, dan yang lainnya. Itu namanya hukum syariat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Iya. Waqala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, inna hunaka qisman thalithan lil hukmi wa huwa al-hukmul jazai alladhi yahkumu Allah bihi bil jaza. Bahwa hukum ada 3 selain kauni dan syar'i, yaitu hukum jazai, hukum yang berhubungan dengan balasan terhadap kejahatan seorang hamba. Ini kalau kita istilahnya hukum apa Pak? Hukum pidana ya. Iya. Siapa yang paham? Ada hukum perdata, ada hukum pidana. Iya. Hukum pidana itu hukum yang berhubungan dengan balasan sanksi buat orang yang melakukan kejahatan. Maka Allah pun punya hukum jazai, hukum pidana, Pak. Nanti pada hari kiamat, semua kejahatan Allah akan berikan apa? Balasan yang setimpal. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan akan diberikan oleh Allah balasan. Sekecil apapun keburukan akan Allah berikan padanya apa? Balasan. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian Allah berfirman, "Fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun." Aku akan menghakimi kalian antara kalian dalam perkara yang kalian perselisihkan. Allah berfirman, "Fa ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadida." Adapun orang-orang kafir, maka aku akan adab mereka dengan adab yang keras. Ya. Di sini Allah mengancam orang-orang yang kafir yang tidak mau beriman kepada Nabi Isa dan tidak mau beriman kepada para nabi dan rasul. Bahwasanya Allah akan adab mereka dengan adab yang apa? Yang keras, ay asyadid, al-qawiyul azim fid dunya wal akhirah. Ya, adab yang keras kalau tidak di dunia ya di akhirat pasti. Ya. Adapun fid dunya di dunia bagaimana adabnya?
ma yahsulu liqulubihim minadh-dhiqi wal-dhanqi wal-qalaqi wal-hasrah wa ghairi dzalik. Orang kafir itu Pak, di dunia itu dikasih adab, hatinya itu nggak bisa tentram, hatinya nggak merasakan kebahagiaan, hatinya selalu dalam kegelisahan demi kegelisahan. Iya, itu sudah adab di dunia. Sebelum adab di mana? Di akhirat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka Allah mengatakan fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Maka aku akan adab mereka dengan adab yang keras di dunia dan di akhirat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Sanksi yang paling mengerikan itu Pak, sanksi yang tidak terasa. Sanksi yang tidak apa? Terasa di dunia ini. Iya, kadang orang yang berbuat maksiat merasa kok saya nggak dikasih sanksi sama Allah. Iya, kok saya berbuat maksiat badan saya sehat-sehat aja. Saya berbuat maksiat kok duit saya tambah banyak. Ini namanya Pak, sanksi yang tidak apa? Terasa. Jadi semakin berbuat maksiat malah dikasih oleh Allah berbagai macam kenikmatan. Supaya apa? Sehingga si hamba ini semakin tertipu, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa yang terjadi, Pak? Adabnya dalam api neraka sangat keras sekali. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wa la. Pada itu ya akhi, ya, ketika kita berbuat maksiat kemudian kok Allah tidak memberikan balasan di dunia, hati-hati. Hati-hati. Itu artinya ya Allah murka kepada kita. Allah ingin mengulur kita. Istidraj namanya. Iya. Maka segera kita taubat, segera kita istighfar, segera kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu ya dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan, jangan. Hati-hati akal Islam. Ya, makanya ketika kita berbuat maksiat, Allah jadikan hati kita enggak bisa zikir aja, itu udah sanksi, Pak. Mau baca Quran berat, mau zikir berat. Terus kita malah dijadikan senangnya main game. Dijadikan senangnya apa? Nonton YouTube. Dijadikan senangnya ya hal-hal yang gak ada manfaatnya sudah. Itu saja tanda Allah gak suka sama kita, Pak. Makanya Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, "Lau aradul khuruja la'addu lahu 'uddah, walakin karihallahum bi'athahum, fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin." Kalaulah mereka hendak keluar menuju kebaikan, tentu mereka sudah bersiap-siap sebelumnya. Tapi Allah enggak suka mereka keluar kepada kebaikan. Maka Allah jadikan hati mereka berat. Dan dikatakan kepada mereka, duduklah kamu bersama orang-orang yang duduk. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ini merupakan sanksi, Pak. Di antara sanksi Allah itu dijadikan hati kita berat untuk melakukan apa? Kebaikan. Mau keluar ke masjid, berat. Iya. Mau baca Quran, berat. Mau sholat berjamaah, berat. Tapi kalau untuk ya hal-hal yang gak ada manfaatnya, wah semangat. Wallahi akhal Islam, ini sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan diri kita seperti itu, Pak, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita istighfar. Segera kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman.
Kita lanjutkan, akhi. Fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Aku akan azab mereka, yaitu orang-orang kafir itu, dengan azab yang keras di dunia dan akhirat, dan mereka tidak akan mendapatkan penolong. Enggak ada yang bisa nolong. Siapa yang bisa menolong kalau orang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah turunkan gempa. Siapa yang bisa nolong coba, Pak? Enggak ada yang bisa. Ketika Allah kirimkan tsunami, siapa yang bisa nolong, Pak? Enggak ada yang bisa nolong. Ketika Allah jadikan gunung meletus, dia menghabiskan segala sesuatu, siapa yang bisa menghentikan, Pak? Tidak ada yang bisa menghentikan. Itu baru di dunia. Bagaimana kalau di kuburan? Siapa yang bisa menghentikan azab ketika orang diazab di kuburnya, Pak? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa menolong, Pak. Kita di kuburan sendirian. Nggak ada handai tolan. Ya, teman-teman akrab kita sudah lupa sama kita. Istri kita sudah dinikahi orang. Harta kita sudah diwariskan. Sementara kita di kuburan sendirian. Tidak ada yang menolong kita kecuali Allah. Kemudian amalan kita. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Di akhirat apalagi, ya akhi? Maka dari itu, ya akhi, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka tolonglah agama Allah. Siapa yang membela Allah, Allah akan bela dia. In tansurullah yansurkum. Jika kalian membela Allah, Allah akan bela kamu. Membela Allah bagaimana caranya? Membela syariatnya, membela perintahnya, menjaga larangannya. Jangan sampai kita langgar. Kalau kita betul-betul menjaga agama Allah dengan sungguh-sungguh ini, menjaga perintahnya, kita jaga larangannya, Allah pun akan menjaga kita di dunia, di kubur, dan di akhirat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian Allah berfirman, wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh. Selalu ya, Allah mengiringi kata iman dengan amal saleh. Ini menunjukkan, Pak, bahwa amal saleh itu harus dalam iman, Pak. Cuma iman doang tapi nggak mau amal soleh. Sholat enggak, puasa enggak, haji enggak. Saya mau iman aja tapi maaf saya nggak mau beramal soleh. Nggak bisa. Allah selalu merendengkan tuh. Amanu wa amilus sholihat. Beriman dan beramal saleh, ikhwata Islam. Fa amal ladzina amanu, kata Syekh Utsaimin, amanu bima yajibul imanu bih wa dzalika bil imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Itu mengimani yang wajib diimani. Ya, itu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Wa amilus salihat, ay amilul a'mal as-salihat. Wal a'mal as-salihat hiya allati takunu lillah wa fillah. Yaitu amal soleh, dan disebut amal soleh itu adalah yang karena Allah dan di jalan Allah, sesuai dengan syariat Allah. Itu baru namanya amal soleh, Pak. Jadi disebut amal soleh itu kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sekarang kalau ikhlas tapi nggak sesuai dengan tuntunan Rasul, alias bid'ah, amal soleh bukan, Pak? Bukan. Bid'ah itu tidak termasuk amal soleh, walaupun dikira oleh pelakunya sebagai amal soleh. Iya. Sesuai dengan tuntunan Rasul tapi nggak ikhlas, amal soleh bukan, Pak? Bukan. Itu maksiat besar. Iya. Syirik, ya.
Allah mengatakan wa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, fayuwaffihim ujurahum, maka Allah akan berikan pahala kepada mereka. Lihat Pak, betapa karimnya Allah kepada kita Pak. Betapa rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah tidak membutuhkan amal soleh kita. Allah pun tidak diuntungkan oleh amal soleh kita. Tapi tetap orang yang beramal soleh diberikan pahala yang besar. Nggak kayak kita kan, kalau kita kan biasanya Pak ngasih orang itu kalau dia ada timbal baliknya dengan kita kan. Kalau kita diuntungin baru kita mau ngasih tuh. Allah Subhanahu wa ta'ala nggak diuntungkan dengan amal soleh kita. Salat, zakat, puasa, haji itu untuk siapa? Untuk diri kita. Untuk keuntungan diri kita. Bukan untuk keuntungan Allah, tidak. Sama sekali tidak. Tapi tetap Allah berikan kepada kita pahala, Masya Allah. Bukankah itu menunjukkan Pak, akan sifat karimnya Allah? Betapa Allah dermawan, betapa Allah rahmatnya sangat luas sekali ya akhal Islam. Fayuwaffihim ujurahum, maka Allah pun berikan kepada dia pahala mereka. Pahala berupa di surga, berupa kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Dan pahala akhirat itu Pak, jangan disamakan dengan pahala dunia Pak. Pahala dunia kecil. Tapi pahala akhirat surga, jannah, subhanallah. Makanya sangat sayang banget ya Pak ya. Kalau amalan soleh itu kan pahalanya yang paling berhak diberikan oleh Allah itu surga loh Pak. Ternyata kita mengharapkan dari amal soleh kenikmatan dunia yang sedikit. Seperti ada orang sholat duha niatnya biar rezekinya lancar. Sholat duha itu mulia banget Pak di sisi Allah. Pahalanya yang layak untuk sholat duha apa? Surga, jannah. Tapi kita niatkan pengennya dunia yang sedikit sekali. Subhanallah. Itu namanya kita menjual emas dengan tinja Mas. Mau nggak antum menukar emas dengan apa? Tinja. Amal soleh itu emas, bahkan lebih berharga dari dunia dan seisinya. Tapi kita ternyata mengharapkan dunia yang rendah dari amal soleh yang sangat mulia. Yang seharusnya kan dari amal soleh yang sangat mulia itu kita mengharapkan surga Allah Azza wa Jalla. Wallahu la yuhibbu dhalimin. Dan Allah tidak mencintai orang zalim itu. Allah benci kepada orang apa? Zalim. Sudah masuk Isya belum? Hah? 5 menit lagi. Alhamdulillah. Wallahu la yuhibbu dhalimin. Allah tidak mencintai orang-orang zalim itu. Apa yang dimaksud dengan zalim di sini, Pak? Yang dimaksud di sini syirik. Allah seringkali, Pak, menamai syirik dengan zalim. Allah berfirman, "Inna syirka la dzulmun azim." Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Jadi kezaliman yang paling besar syirik. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu la yuhibbu dzalimin ketika membicarakan orang-orang yang kafir kepada Nabi Isa, yang kafir kepada para nabi dan rasul. Mereka disebut zalim oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menzalimi dirinya sendiri, akhwat Islam. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah berfirman, "Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim." Dzalika natluhu. Banyak orang, Pak, ketika mengucapkan ta itu ada sa-nya.
Nats. Ini salah loh, Pak. Ya. Karena ta itu ya tidak begitu cara mengucapkannya. Yang benar nat. Ya. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Itulah yang kami bacakan kepadamu, hai Muhammad. Minal ayati, dari ayat-ayat, wa dzikril hakim, dan peringatan yang hakim, ya, yang penuh hikmah. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dzalik, itulah. Apa maksudnya? Itulah. Kata Syekh Utsaimin, al-musyaru ilaihi kullu ma sabaqa min dzikri ali Imran. Yang dimaksud itu di sini adalah semua yang telah berlalu yang disebutkan oleh Allah dari keluarga Imran. Di mana Allah mengatakan innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Ya. Itu semua tentang kisah-kisah Ali Imran. Demikian pula Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Demikian pula kisah tentang Banu Israel, Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Natluhu alaika, kami bacakan kepadamu. Ya, ay naqra'uhu alaika mutataliya, yatlu ba'duhu ba'dha. Artinya kami bacakan kepada kamu terus menerus, ya. Itu melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Natluhu alaika minal ayat, dari apa? Ayat-ayat, keterangan-keterangan, ya. Di mana ikhwatul Islam semua itu adalah merupakan ayat. Disebut ayat kenapa? Karena itu menjelaskan, ya, sebagai keterangan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikril hakim, dan zikr, yaitu peringatan, al-hakim, yang penuh hikmah. Allah Subhanahu wa taala ceritakan itu, Pak, karena memang isinya berupa apa, Pak? Isinya berupa peringatan-peringatan untuk kita, pelajaran-pelajaran yang berharga, hikmah-hikmah yang luar biasa. Ya. Allah menceritakan tentang kisah Nabi Isa di sini. Bagaimana orang-orang Banu Israel yang benci kepada Nabi Isa bermakar dan ingin membunuhnya. Ya. Demikian pula tentang kisah Maryam alaihissalam. Kemudian kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kenapa Allah bacakan itu semua? Diceritakan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa, Pak? Peringatan agar kita mengambil hikmah-hikmah dari itu semua. Berarti itu menunjukkan, Pak, bahwa kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang saleh, jadikan, ambil hikmah-hikmahnya dari situ. Jangan hanya cuma sebatas ya cerita tentang para nabi supaya wah ya kita asyik mendengar ceritanya, tapi tidak mengambil apa? Pelajarannya, tidak mengambil hikmahnya. Sangat sayang sekali. Justru yang diinginkan dari cerita-cerita yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu bukan sebatas ceritanya, Pak. Tapi yang diinginkan itu pelajaran yang bisa kita petik. Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf dalam satu surat. Subhanallah, ya, Allah tidak pernah bercerita secara lengkap kecuali dalam surat apa? Yusuf. Cerita Nabi Yusuf begitu lengkapnya, satu surat dalam 100 ayat itu, Pak. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan ada padanya 1000 lebih ya hikmah dan pelajaran yang terdapat dalam kisah Nabi Yusuf. Demikian kita. Iya. Di sini penting, Pak. Cerita itu adalah cerita-cerita yang mengandung hikmah
Jangan cerita-cerita yang nggak mengandung apa? Hikmah. Yang kedua, cerita itu jangan fiktif, Pak. Cerita itu yang betul-betul nyata. Kadang kan banyak di antara kita, Pak, bikin ceritanya nggak ada hikmah, nggak ada apa. Cerita kancil yang mencuri ketimun, udah gede jadi koruptor semua. Ya, apa hikmahnya nggak tahu. Hanya sebatas untuk menghibur saja sudah, nggak ada manfaatnya. Coba ceritakan tentang Nabi Isa, Nabi Musa, ceritakan tentang para sahabat, para tabi'in, ceritakan tentang para ulama. Ambil di sana pelajaran-pelajarannya, hikmah-hikmahnya, Masya Allah. Yang sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita. Demikian wabillahi taufik. Ya. Naam, kalau mau azan, fadhal.